Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tech. Di video sebelumnya kita udah ngelakuin unboxing dan first impression soal HP ini, yaitu Poco X3 GT. Nah, setelah itu saya penasaran dengan performanya yang katanya itu sangat-sangat ngebut. Bahkan skor Antutunya sendiri bisa sampai 600 ribuan lebih pas waktu video launchingnya dari Poco X3 GT. Jadi di video kali ini kita akan melakukan gaming test si Poco X3 GT. Pastinya kalian penasaran kan soal performanya. So make sure tonton video ini sampai habis ya. Daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Pertama, saya mau ngejelasin sedikit soal spesifikasi dari HP ini. Nah, HP ini memiliki ukuran layar sebesar 6,6 inch, yang dimana ini adalah ukuran layar yang pas ya guys, pas waktu dilihat. Lalu resolusinya sendiri udah Full HD+, 120Hz refresh rate, support HDR10, tingkat kecerahannya hingga 450 nits. Dan juga pelindungan layarnya udah pakai Corning Gorilla Glass tertinggi, yaitu Gorilla Glass Victus. Jadi udah mantep banget ya spesifikasi layar dari si Poco X3 GT ini. Terus juga untuk SoC-nya sendiri, HP ini menggunakan SoC dari MediaTek, yaitu seri Dimensity 1100 dengan 6 nanometer. Terus juga untuk GPU-nya sendiri pakai Mali G77 MC9. Dengan varian yang kita review saat ini adalah varian yang 8/128 yang udah pakai teknologi UVS 3.1. Dan juga untuk baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan turbo charging hingga 67 watt. Di atas kertas memang SoC yang dimiliki dari HP ini sangat menjanjikan ya. Nah, di sini saya juga udah tes benchmark juga nih. Hasilnya di Antutu benchmark versi 9.1.1 mendapatkan skor di kisaran 577 ribuan. Lalu nggak cuma Antutu aja, di aplikasi Geekbench 5 untuk single core-nya mendapatkan di 744 dan multicore-nya di 2829. Jadi memang kalau misalnya kita lihat dari skor benchmark SoC Dimensity 1100 yang dimiliki dari Poco X3 GT ini sangat menjanjikan ya sepertinya. Gimana kalau sekarang kita langsung ajak buat main game aja. Jadi di sini kita punya 5 game yang bakalan kita mainin. Yang pertama adalah game burik, yaitu Garena Free Fire. Yang kedua adalah Mobile Legends. Yang ketiga adalah game PUBG Mobile. Yang keempat adalah game Call of Duty Mobile, alias game perang paling sepi di Play Store. Dan juga game yang terakhir adalah game Wibu. Yang lainnya gak bukan adalah Genshin Impact. Nah, sebelum lanjut ke gamenya, di sini saya main pakai WiFi dengan brightness atur ke 60%-an ya guys. Jadi langsung aja kita main game yang pertama, yaitu game RF. Nah, untuk main game RF di video kali ini, saya nggak pakai install dulu ya guys, alias obat mata. Karena layar dari resolusi HP ini udah cukup, yaitu Full HD+. Jadi nggak bakalan sakit mata kalian buat main game burik ya guys. Untuk setting grafiknya sendiri, di sini kita setting rata kanan dengan filternya yaitu Ocean seperti biasa agar mata kalian nggak katarak. Di sini ada dua mode yang akan kita uji. Yang pertama adalah mode CS dan yang kedua adalah mode Battle Royale. Di mode CS, HP ini mendapatkan FPS yang sangat stabil, yaitu di kisaran 60 FPS. Kalau misalnya kalian perhatikan dari tabel grafiknya, di sini menunjukkan HP ini minim banget terjadi frame drop ya guys, bahkan nggak ada sama sekali. Terus juga di mode Battle Royale, HP ini mendapatkan FPS yang sangat stabil juga, yaitu di kisaran 60 FPS dan minim banget terjadi frame drop ya guys. Yang menurut saya kedua mode ini, di mode CS dan mode Battle Royale, HP Poco X3 GT ini bisa melibas dengan cukup baik. Karena ini game burik, pastinya ringan ya guys. Lalu untuk suhunya juga nggak terlalu panas. Di sini buat main game burik selama 20 menitan, suhunya itu di kisaran 39 sampai 42 derajat Celcius. Dan untuk baterainya sendiri berkurang sekitaran 4 sampai 5% pas main game RF selama 20 menit guys. Lanjut ke game selanjutnya, yaitu game Mobile Legends. Untuk settingan grafiknya, HP ini mendapatkan di settingan Ultra. Alhasil kita bakal coba di settingan Ultra dengan fitur FR-nya kita aktifin. Dan untuk FPS sendiri nggak usah diragukan lagi ya guys buat main game sekelas Mobile Legends. HP ini udah bisa melibas dengan cukup baik. Dan ini lancar jaya, anti lag sama sekali. FPS-nya pun juga stuck di 60 FPS. Yang menurut saya buat main game Mobile Legends, HP ini bisa ngelibas dengan cukup baik ya. Intinya oke lah. Lalu untuk suhunya sendiri, HP ini nggak terlalu panas. Buat main game Mobile Legends selama 1 match, ya kurang lebih 17 menitan ya. Suhu dari HP ini di kisaran 40 derajat Celcius. Dan untuk baterainya juga cukup irit. Di sini berkurang cuma 4%-an aja pas main game Mobile Legends selama 17 menit ataupun 1 match guys. Lanjut ke game selanjutnya, yaitu PUBG Mobile, alias game perang-perangan
dengan paling banyak bug di Play Store. Nah, untuk setting grafiknya, di sini kita bakal coba dua settingan grafik. Yang pertama adalah Smooth Extreme dan juga SDR Ultra, karena HP ini mendukung kedua settingan tersebut ya. Nah, di settingan Smooth Extreme, HP ini mendapatkan FPS yang sangat stabil, yaitu di kisaran 60 FPS, dan ini minim banget terjadi frame drop ya guys. Sangat salut saya dengan Poco X3 GT ini, bisa melibas game PUBG Mobile dengan settingan Smooth Extreme dengan sangat baik. Lalu kita ubah ke settingan SDR Ultra. Alhasil untuk FPS sendiri kita mendapatkan di kisaran 39 sampai 40 FPS. Ini menurut saya bisa dibilang stabil ya, karena untuk settingan Ultra FPS-nya didapat di kisaran 40 FPS aja. Tapi walaupun FPS-nya cukup tinggi di settingan SDR Ultra, suhunya pun juga jadi taruhannya di Poco X3 GT ini. Nah, buat settingan Smooth Extreme pas main game PUBG Mobile selama kurang lebih 15 menitan, suhunya itu di kisaran 41 derajat Celcius. Dan di settingan SDR Ultra, selama main game PUBG Mobile selama 15 menitan, suhunya itu di kisaran 44 derajat Celcius. Jadi memang agak sedikit panas ya untuk settingan grafik SDR Ultra. Karena memang ini adalah settingan grafik anti burik ya guys, nggak kayak game sebelah. Udah di setting rata kanan, tetap aja masih burik. Emang aneh tuh karena Free Fire. Lalu untuk baterainya sendiri, HP ini berkurang sekitaran 6-7% pas main game PUBG Mobile selama sekitaran 30 menitan. Terus juga untuk giroskopnya nggak usah diragukan lagi ya guys, lancar jaya, anti delay sama sekali. Yang namanya juga HP di atas 4 jutaan, pastinya lancar ya untuk masalah giroskopnya. Lanjut ke game selanjutnya, yaitu Call of Duty Mobile, alias game perang-perangan paling sepi di Play Store. Untuk setting grafiknya di sini kita setting high dengan frame rate-nya yaitu max. Di sini kita cuma coba satu mode aja, yaitu mode multiplayer. Alhasil untuk FPS sendiri kita mendapatkan di kisaran 56 sampai 60 FPS. Menurut saya sangat stabil ya guys, karena tidak ada terjadi frame drop pas main game CODM. Lalu untuk suhunya sendiri, HP ini di kisaran 42 derajat Celcius pas main game CODM selama 20 menitan. Dan juga untuk baterainya berkurang sekitaran 5% pas main game CODM selama 20 menit. Ya nggak terlalu panas dan nggak terlalu boros juga ya guys. Lanjut ke game yang terakhir, yaitu game para wibu. Yang lainnya nggak bukan adalah Genshin Impact. Nah, untuk setting grafiknya di sini saya bakal coba dua settingan. Yang pertama highest 60 FPS dan yang kedua adalah normal 60 fps. Nah, di sini kita bakal coba settingan highest 60 fps dulu. Hasil kita mendapatkan fps di kisaran 30 sampai 40 fps aja. Dan kalau menurut saya ini udah cukup ya dengan fps segini. Dan kalau misalnya frame drop paling di kisaran 25 fps. Pas itu suhunya udah mulai sedikit panas. Lalu di sini kita ubah ke settingan normal 60 fps. Hasil kita mendapatkan fps yang cukup stabil ya menurut saya, dan lebih baik daripada settingan highest 60 fps, yaitu di kisaran 45 sampai 55 fps. Tapi terkadang ada frame drop juga sih hingga 30 fps. Overall buat main game Genshin Impact, HP ini sangat recommended ya. Tapi lebih saya rekomendasikan kalian di settingan normal 60 fps agar mendapatkan fps yang sangat stabil dan suhunya pun juga nggak terlalu panas. Nah, ngomongin soal suhu, buat main game wibu selama 20 menit dengan settingan highest 60 fps, suhunya itu di kisaran 44 sampai 40 derajat Celcius. Agak sedikit panas memang ya guys dengan settingan highest 60 fps. Dan di settingan normal 60 fps, suhunya itu di kisaran 42 sampai 44 derajat Celcius. Buat main game wibu selama 15 menit. Jadi memang agak sedikit adem ya di settingan normal 60 fps. Untuk baterainya sendiri pas main game Genshin Impact selama 30 menitan berkurang sekitaran 6 sampai 9%. Jadi memang nggak terlalu boros-boros banget ya buat main game Genshin Impact di HP ini, karena nanometer pada chipset HP ini sangat kecil, yaitu 6 nanometer. Jadi efisiensi daya baterainya pastinya bakalan lebih di manage. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Untuk kesimpulannya menurut saya HP ini sangat recommended nih untuk kalian yang ngincer performa, dan juga buat kalian yang suka ngegame, HP ini sangat recommended. Bahkan kalau menurut saya Snapdragon 778 5G lewat dengan chipset Dimensity 1100 5G ini. Jadi menurut saya SoC Dimensity 1100 di atas dari Snapdragon 778 5G. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Jika kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar ya guys. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @rapintekno jika teman-teman pengennya ataupun pengen DM kita. Saya pun juga sering ngadain live di akun tersebut ya guys. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Aduh. Gahar juga nih Dimensity 1100.